ada 3 anggota badan yang apabila kita menyentuh secara langsung tidak batal, yaitu rambut, kuku, dan gigi, maka tidak membatalkan wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, khususan minhum sayyidina Imam Al-Muhajir Allah bin Isa wa usulihi wa furu'ihi, thumma ila arwahi Sulaiman Ja'far bin Sayyidina As-Sagaf, Abdul Qadir bin Hasan As-Sagaf, Bakar Muhammad As-Sagaf wa usulihi wa furu'ihim, ثم إلى أرواح حسن سيد أحمد بن عمر الشاطري وأصوله وفرعه، ثم إلى أرواح حسن عبد الرحمن أوسمه وأصوله وفرعه، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah wudu, rukun-rukun wudu, syarat-syarat wudu. Sekarang kita masuk pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu'i arba'atun. Al-awwalu al-kharij min ahadis sabilain illa al-mani. Al-thani zawalul aqli illa binaumil mumakkin maq'adahu min mahalli qu'udih. Al-thalith iltiqau basyaratai rajulil wal mur'ah kabiran ajnabiyan min ghairi ha'il. Ar-rabi' masuk bilil adami aw halqati duburihi bi batnir raha aw butunul asabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu'i arba'atun. Perkara-perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Jadi yang membatalkan wudu itu hanya ada 4, tidak lebih dan tidak berkurang. Al-awwalu, yang pertama adalah al-kharij min ahadis sabilain illal mani. Keluarnya sesuatu dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang kecuali sperma. Apapun yang keluar dari kemaluan depan, dari kemaluan belakang, baik itu sesuatu yang biasa atau sesuatu yang di luar biasa, maka hal itu membatalkan wudu kecuali keluar sperma. Kalau keluar sperma, maka wudu seseorang tidak batal, namun dia wajib untuk mandi besar. Contoh, seandainya ada seseorang ingin buang air kecil, ternyata yang keluar bukan air kencing, akan tetapi penyakit, misal keluar darah atau nanah dan lain sebagainya, maka wudunya pun batal. Meskipun yang keluar itu bukan kencing, akan tetapi darah dan lain sebagainya. Kecuali sperma. Sperma tidak membatalkan wudu, namun mewajibkan mandi. Contoh, jika seseorang itu tidur dalam keadaan posisi duduk, maka tidurnya tidak batal, dan saat dia tidur, dia mimpi hingga keluar sperma, maka wudunya tidak batal, akan tetapi wajib untuk mandi besar atau mandi wajib. Atsani, yang kedua daripada perkara-perkara yang membatalkan wudu adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Illa binaumil mumakkin maq'adahu min mahalli qu'udih, kecuali
tidur yang menetap ke tempat duduknya. Masuknya yaitu dia tidur dalam keadaan posisi duduk, maka hal itu tidak membatalkan wudu. Kemudian as-salis, yang ketiga daripada perkara-perkara yang membatalkan wudu adalah iltiqau basyaratai rajuli wa murah kabiran ajnabin min ghairi hail, bertemunya dua kulit antara laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya sudah dewasa dan keduanya tidak ada ikatan mahram, baik mahram secara nasab, musahara, pernikahan, ataupun mahram secara rodok, min ghairi hail, tanpa ada penghalang, maka membatalkan wudu. Di sini disyaratkan harus kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, itu sama-sama dewasa. Kalau seandainya salah satu dari antara mereka ada yang masih anak-anak, maka wudunya tidak batal. Misal ada seseorang yang sudah dewasa, contoh saya menyentuh atau mengendong atau megang anak yang masih bayi, perempuan yang masih bayi, perempuan yang masih belum baligh, meskipun tidak ada ikatan mahram, maka wudu saya pun tidak batal. Kenapa? Karena salah satu atau perempuan tersebut masih belum baligh. Ajnabiyan, yang tidak ada ikatan mahram. Kalau ada ikatan mahram, wudu kita tidak batal. Kita salaman dengan mertua, kita salaman dengan orang tua, kita salaman dengan kakak adik, kita salaman dengan paman, bibi, maka itu semua tidak batal. Kita salaman dengan ponakan pun kita tidak batal. Min ghairi hail, dengan tanpa penghalang. Kalau ada penghalang, wudu kita tidak batal. Contoh, seandainya saya salaman dengan perempuan yang sudah dewasa, sudah besar, sudah baligh, akan tetapi dilapisi dengan kain, maka wudu saya tidak batal. Kenapa? Tidak bersentuhan langsung. Kecuali ada 3 anggota badan yang tidak batal meskipun bertemu dengan langsung. Pertama adalah rambut. Kita memegang rambut perempuan, maka wudu kita tidak batal meskipun memegangnya secara langsung. Itu yang pertama adalah rambut. Yang kedua kuku. Seandainya saya megang kuku perempuan, maka wudunya pun tidak batal. Dan yang terakhir adalah gigi. Seandainya saya megang gigi perempuan, maka wudu saya pun tidak batal. Jadi ada 3 anggota badan yang apabila kita menyentuh secara langsung tidak batal, yaitu rambut, kuku, dan gigi, maka tidak membatalkan wudu. Ar-rabi, yang keempat daripada perkara-perkara yang membatalkan wudu adalah mashu qubulil adami aw halqati tuburhi bi batni raha aw butunul asabi', menyentuh kemaluan belakang, menyentuh kemaluan manusia atau depan ataupun belakang dengan telapak tangan. Jadi kalau seandainya kita menyentuh kemaluan, meskipun kemaluan sendiri itu membatalkan wudu. Seandainya kita menyentuh kemaluan, mohon maaf, misal menyentuh kemaluan binatang, maka itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena bukan manusia. Menyentuhnya itu menggunakan telapak tangan ataupun ujung-ujung jari. Seperti ini, yang tertutup, inilah yang membatalkan wudu. Yang tertutup membatalkan wudu, yaitu anggota sini
sama jempolnya seperti ini, berarti yang di sini membatalkan wudhu. Nah, kalau seandainya, mohon maaf, ada seseorang menyentuh kemaluannya sendiri atau menyentuh kemaluannya dengan menggunakan punggung tangan, maka wudhunya tidak batal. Jadi ma'asyaril ikhwan, saya ulangi, perkara-perkara yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari jalan, dari kemaluan depan ataupun ke belakang, kecuali sperma. Yang kedua, hilangnya akal sebab tidur atau sebab yang lain kecuali tidur yang menetap pantatnya ke bumi. Yang ketiga yaitu bertemunya kulit antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa, yang tidak ada ikatan mahram dengan tanpa penghalang. Yang terakhir yaitu menyentuh kemaluan manusia menggunakan telapak tangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dengan harapan kita mampu ataupun bisa untuk selalu menjaga wudhu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.